我会让你们知道，刚才你们说的话。如今关门已被打开，真正无知之人应该是你吧？此战的胜利已经稳稳落在了我们手。杀！好恐怖的力量！取对与否又有什么差别？Halo guys, selamat datang di Aksa Movie 21. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 4 episode 237. Dimana pada episode sebelumnya di saat Luo Yun dan pasukannya mulai kewalahan menghadapi gempuran musuh, tiba-tiba Luolan yang baru saja pulih datang memberi bantuan. Luolan membakar esensi jiwanya untuk membentuk formasi teratai hijau, demi melindungi penduduk menyelamatkan diri memasuki benteng perbatasan, sehingga akibatnya lautan jiwa Luolan rusak parah dan dia pun harus mengalami tidur panjangnya kembali.成功了！洛兰，洛兰，你为什么这么傻？我同样无悔。Melihat kekejaman Sekte Lojin dan kuil Shen Xiao, ditambah dengan keadaan adiknya saat ini, membuat Luo Yun sangat murka, dan seketika energi iblis di tubuhnya memancar kuat. 好恐怖的魔光！刚才你们说的话有多么的无知！ Semua tetua sekte Wanjian berbaris mempertahankan benteng. Sementara itu dari atas, Luo Yun mengecam kekejaman Sekte Lojin dan kuil Shen Xiao. Dia akan menunjukkan akibat kebodohan yang mereka lakukan. 我会让你们知道，刚才你们说的话。 Tapi di sisi lain, Gu Xuanfeng yang merasa di atas angin, sama sekali tidak takut dengan ancaman Luo Yun. Dia menganggap Luo Yun sangat bodoh, yang telah memberikan banyak pengorbanan hanya demi para penduduk yang siang yang lemah. Lin Yanli menimpali, saat ini gerbang perbatasan telah terbuka. Hanya dengan sekali gempuran, maka mereka bisa menerobos perbatasan. Dia yakin jika pemenang pertempuran ini pasti ada di pihak mereka. Dan kemudian tanpa buang-buang waktu lagi, Gun Xuanfeng memerintahkan pasukan elitnya segera menyerang. Meskipun para orang tua dan anak-anak telah berhasil memasuki benteng, tapi saat ini gerbang benteng belum bisa ditutup. Tetua Moang khawatir jika pasukan elit musuh tidak bisa dihentikan, maka sudah dipastikan gerbang perbatasan akan segera hancur. 除非精兵的冲锋被隔断，否则关门被破。 Luo Yun datang memberi perintah kepada Ketua Moang agar segera mengumpulkan orang, lalu memadatkan kekuatan spiritual untuk membentuk formasi roh pertahanan. Selagi semua formasi roh sedang digunakan, perintahkan Ye Ming dan Su Hanfeng untuk menarik kembali seluruh tentara penjaga bintang dan pasukan terlarang Wanjian untuk membentuk dinding pertahanan, agar bisa melindungi orang-orang tua dan anak-anak. 所有临阵运转之时，你指挥叶明和苏寒凤，并且助阵于关内，保护了我夫人。 Untuk memberikan mereka waktu persiapan, Luo Yun akan bergerak sendiri membunuh 10.000 pasukan elit musuh yang menyerang. Luo Yun mengeluarkan pedang lubang hitamnya dan mengumpulkan seluruh kekuatan magis. Dengan penggabungan energi pedang hitam dan sarung tangan Feng Tian, Luo Yun mengerahkan jurus pedang pengguncang langit. Kekuatan pedang yang dipancarkan Luo Yun tidak hanya menakuti para penduduk, bahkan Gu Xuanfeng dan Lian Li pun juga dibuat gentar. Pancaran kekuatan yang dikerahkan Luo Yun seolah-olah mereka bisa mengenalnya. Dalam keadaan panik,
Gu Xuanfeng memerintahkan pasukan elit membentuk perisai pelindung. Namun di hadapan pedang Luoyun, usaha mereka itu hanya sia-sia. Seluruh pasukan elit itu pun seketika berubah menjadi kehampaan. 取盾与否，又有什么差别？ Kejadian itu membuat ketua sekte Lojin dan kuil Senshio kaget tidak percaya. 10.000 pasukan elit mereka mati dalam sekejap. Bahkan seorang praktisi di ranah nirvana pun belum tentu bisa melawan pasukan elit tersebut dengan mudah. 1万余名精兵，那1万余名精兵呢？ 涅槃强者都抵挡得住啊！ Akhirnya gerbang perbatasan berhasil kembali ditutup. Sementara itu Gu Xuanfeng kembali memberi perintah untuk menyerang. Tanpa ambil resiko lagi, Luoyun juga memberi perintah membentuk formasi roh pelindung. Saat ini Luoyun telah kelelahan, akibat dia menggunakan pedang lubang hitam untuk memadatkan pedang mengguncang langit. Kristal cahaya api mengeluarkan energi tanpa batas, langsung mendesak gelombang kejut ketiadaan dan kekuatan Ventian. Namun pada saat bersamaan juga banyak mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual. Hal itu sangat mustahil jika dilakukan oleh orang biasa. Untung saja saat ini Luoyun memiliki 2 kristal. Jika tidak, tentu lautan roh Luoyun akan mengering dan mati. Luoyun lalu memakan pil untuk memulihkan tenaganya. Dia meminta kepada ketua Moang dan Wang Jingsu untuk mengatasi keadaan. Sementara Luoyun akan pergi ke suatu tempat. Yang ternyata Luoyun mendatangi sarang binatang buas. Kayu hantu gentayangan di tangan Luoyun telah terbakar oleh 10.000 api binatang, yang merupakan harta tertinggi pemanggil binatang buas. Luoyun berencana akan menggunakannya untuk mengendalikan para binatang buas itu untuk menghadapi pasukan sekte Lojin dan kuil Senxiao. 这燃烧着万兽火的冤魂之母，还算是召唤兽群的无上至宝。 Sementara itu di perbatasan, pasukan elit musuh terus bergerak menyerang benteng. Saat ini gerbang perbatasan telah kembali tertutup dan formasi roh pertahanan telah dipasang. Lin Jingxuan merasa jika strategi yang mereka atur selama ini telah terbuang sia-sia. Dia khawatir apabila mereka tetap melanjutkan penyerangan, maka akan menyebabkan lebih banyak pasukan elit yang terbunuh. 恐怕会折损无数精兵。 Namun Gu Tianzhou beranggapan lain. Walaupun saat ini mereka masih belum berhasil melewati perbatasan, tapi pihak lain juga telah banyak kehilangan kekuatan pertahanan. Akibat menyelamatkan para orang tua dan anak-anak, Pavilion Wanjian telah kehilangan lebih dari 100.000 prajurit, yang itu hampir setengah dari pasukan. Dengan kata lain, saat ini hanya lebih dari 100.000 penjaga bintang dan pasukan terlarang di perbatasan Yanxiang. Hal itu membuat mereka yakin jika kemenangan saat ini masih berada di pihak mereka. 奇怪，发生何事了？ Namun di saat mereka sangat percaya diri itu, tiba-tiba dari belakang mereka dikejutkan oleh kedatangan Luoyun yang membawa bala bantuan binatang buas. Dan scene kali ini menyudahi episode 237. Oke, demikianlah rangkuman Spirit Sword Sovereign kali ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.